Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagong Cerpen. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Cerita Horor Warung di Tengah Hutan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pak Warto, seorang pria paruh baya dengan senyuman ramah, memutuskan untuk membuka sebuah warung kecil di tengah hutan. Warung ini berada di jalan setapak yang sering dilalui para pendaki dan petualang. Meskipun lokasi ini jauh dari perkampungan, Pak Warto merasa tempat ini strategis karena menjadi satu-satunya tempat istirahat sebelum pendaki melanjutkan perjalanan panjang. Warungnya sederhana, hanya sebuah bangunan kayu beratap seng dengan bangku-bangku kayu yang ia tata di depan. Menu yang ditawarkan pun seadanya, kopi, mie instan, dan beberapa jajanan. Walaupun sederhana, warung itu selalu terasa hangat karena kepribadian Pak Warto yang ramah. Ia selalu menyapa pelanggannya dengan penuh semangat, mendengarkan cerita-cerita mereka, sambil sesekali melontarkan candaan. Awalnya warung itu terasa sepi. Hanya 1 atau 2 pendaki yang mampir setiap minggu. Namun semakin lama, berita tentang warung Pak Warto tersebar di kalangan petualang. Tidak hanya karena lokasinya yang strategis, tapi juga karena suasana warung itu. Beberapa pelanggan mengatakan bahwa warung tersebut memiliki aura tenang meski dikelilingi hutan yang gelap dan sunyi. Namun Pak Warto tak pernah memikirkan hal itu. Baginya warung ini hanyalah tempat mencari rezeki untuk keluarga di rumah. Namun semuanya berubah pada suatu malam ketika Pak Warto harus membuka warung hingga larut malam. Disinilah ia mulai mengalami kejadian-kejadian yang tak biasa. Kejadian yang tidak selalu menakutkan, tapi cukup membuatnya bertanya-tanya. Siapa sebenarnya para pelanggannya? Pak Warto mulai menyadari bahwa warungnya tidak hanya menarik pelanggan dari kalangan manusia, tetapi juga dari penghuni lain yang tak kasat mata. Kejadian pertama yang membuatnya berpikir demikian terjadi pada malam Jumat. Waktu itu sekitar pukul 9 malam, seorang pria dengan pakaian basah kuyup memasuki warung. Padahal malam itu cuaca cerah, tidak ada hujan sepanjang hari. Pria itu memesan segelas kopi hitam dan duduk di sudut warung tanpa banyak bicara. Pak Warto sempat mencoba mengajaknya berbincang, tetapi pria itu hanya tersenyum tipis sambil menyeruput kopinya. Ketika hendak membayar, pria tersebut memberikan uang kertas yang terasa lembab dan berbau tanah. Pak Warto, yang sudah terbiasa dengan berbagai karakter pelanggan, tidak terlalu memikirkan hal itu. Namun keanehan terjadi keesokan harinya. Saat Pak Warto membuka laci uang kertas yang diberikan, pria itu berubah menjadi daun kering yang hancur saat disentuh. Pak Warto mulai bertanya-tanya, tetapi ia menenangkan dirinya sendiri. Mungkin aku yang salah lihat, pikirnya. Namun kejadian serupa terus berulang. Suatu malam, seorang ibu dengan bayi dalam gendongan datang memesan teh manis. Ibu itu tampak pucat, namun senyumnya ramah. Setelah minum teh, ia pergi meninggalkan gelas di meja. Pak Warto mendekati gelas tersebut dan terkejut melihat bahwa teh manis itu tidak berkurang sedikit pun, meski ibu itu tampak menyeruputnya berulang kali. Bahkan gelas itu terasa dingin seolah tidak pernah disentuh. Kejadian-kejadian kecil ini membuat Pak Warto sadar bahwa tidak semua pelanggan yang datang adalah manusia. Namun ia mencoba untuk tetap tenang dan bersikap biasa. Baginya, semua yang datang ke warungnya adalah tamu. Terlepas dari siapa atau apa mereka sebenarnya. Hingga malam-malam berikutnya, kejadian-kejadian ganjil mulai menjadi bagian dari kesehariannya. Pak Warto merasa, warung kecil di tengah hutan ini telah menjadi persimpangan 2 dunia yang berbeda. Semakin hari, Pak Warto mulai terbiasa dengan kehadiran pelanggan-pelanggan tak biasa di warungnya. Ia tidak merasa terganggu, tetapi beberapa kejadian yang dialaminya tetap membekas di ingatannya. Yang pertama, suatu malam sekitar pukul 10, warungnya terasa sepi. Pak Warto sedang membereskan meja ketika mendengar suara tawa pelan dari sudut warung. Awalnya,
Ia mengira itu hanyalah angin yang menggerakkan dedaunan, tetapi suara itu semakin jelas. Ia memberanikan diri mendekat dan melihat 2 cangkir kopi di atas meja yang sebelumnya kosong. Kopi itu masih mengepul, seolah baru saja disajikan. Pak Warto tidak ingat pernah menyeduh kopi untuk siapapun saat itu, tetapi ia hanya tersenyum sambil berkata, "Kalau mau minum, minum saja. Jangan lupa bayar ya, Dad." Aneh tapi nyata, keesokan harinya, ia menemukan 2 keping koin kuno di meja itu. Yang kedua, suatu malam yang dingin. Seorang ibu muda dengan bayi di gendongan datang ke warung. Ia terlihat kelelahan, wajahnya pucat, dan matanya menatap kosong. Ibu itu memesan semangkuk mie dan secangkir teh manis. Pak Warto menyajikannya dengan cepat. Merasa iba melihat keadaannya. Setelah makan, ibu itu tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Pak. Semoga warung ini terus ramai, dah." Kemudian ia pergi, menghilang ke dalam kegelapan hutan. Ketika Pak Warto melihat ke arah meja tempat ibu itu duduk, mangkuk dan gelasnya masih utuh, seolah-olah tidak pernah disentuh. Yang lebih aneh, bayi yang tadi digendong ternyata meninggalkan jejak kaki kecil di atas meja, seperti bekas tanah basah. Yang ketiga, beberapa pelanggan juga menceritakan pengalaman mereka yang tidak kalah aneh. Salah satu yang paling diingat Pak Warto adalah cerita seorang pendaki bernama Agus. Ia datang ke warung dengan wajah ketakutan dan menceritakan bahwa ia melihat seorang wanita bergaun merah duduk di bangku depan warung. Dia senyum ke saya, Pak, tapi anehnya, waktu saya jalan mendekat, dia tiba-tiba menghilang begitu saja. Terak ujar Agus dengan nada gemetar. Pak Warto hanya tersenyum tipis, tak ingin membuat Agus semakin ketakutan. Dalam hati, ia tahu bahwa wanita itu mungkin salah satu pelanggan tetap Nyonya. Yang keempat, pada suatu malam hujan deras, seorang pria tua bertongkat masuk ke warung. Ia memesan segelas kopi hitam dan rokok. Pria itu berbincang lama dengan Pak Warto, menceritakan masa mudanya yang penuh petualangan. Namun, ketika hujan reda, pria itu bangkit dan pergi tanpa meninggalkan jejak. Anehnya, ketika Pak Warto melihat meja tempat pria itu duduk, tongkat yang digunakan pria itu masih ada, basah oleh air hujan. Pak Warto tidak pernah menganggap kejadian-kejadian ini sebagai ancaman. Baginya para pelanggan hari ini seperti tamu yang ingin berbagi cerita atau sekadar mencari tempat tenang di tengah hutan. Pengalaman-pengalaman ini menjadikan warungnya lebih dari sekadar tempat makan. Ia merasa warung itu adalah penghubung antara dunia nyata dan yang tak terlihat. Setelah berbagai pengalaman ganjil, Pak Warto mulai menerima kenyataan bahwa warungnya bukan sekadar tempat persinggahan manusia biasa. Meskipun awalnya sempat merasa cemas, kini ia mulai menganggap hal-hal tak kasat mata itu sebagai bagian dari rutinitas. Bahkan, ia merasa mereka seolah menjadi anak-anak penjaga tak terlihat yang melindungi warungnya. Ada satu malam yang membuat Pak Warto semakin yakin akan hal itu. Saat itu, seorang pembeli yang terlihat seperti pendaki datang dengan wajah panik. Pria itu mengaku tersesat di hutan selama berjam-jam dan mendengar suara-suara aneh yang membimbingnya menuju warung Pak Warto. "Pak, saya dengar suara anak kecil tertawa, tapi nggak ada siapa-siapa. Saya ikuti suara itu, terus ketemu warung ini," ujarnya dengan nafas terengah-engah. Pak Warto hanya tersenyum, menyadari bahwa suara itu mungkin berasal dari penghuni lain yang sedang membantunya. Selain itu, Pak Warto juga mulai memperhatikan hal-hal kecil yang menambah keyakinannya, seperti lampu di warung yang tetap menyala meski cuaca buruk, melanda dan angin kencang menerpa, atau suara langkah kaki di sekitar warung yang terkadang terdengar, meski tidak ada seorang pun di sana. Namun ada satu kejadian yang paling berkesan. Pada suatu malam yang sangat sunyi, Pak Warto merasa warungnya lebihan hidup dari biasanya. Ia mendengar suara gelas yang digeser, langkah kaki di lantai kayu, dan bahkan suara orang memesan kopi, meski tidak ada siapapun di depan warung. Anehnya, ketika pagi tiba, Pak Warto mendapati meja-meja di warungnya bersih, seperti telah dibereskan seseorang. Kalau mereka memang membantu, ya saya bersyukur saja, pikir Pak Warto. Ia mulai meyakini bahwa selama ia tidak mengganggu, pengunjung-pengunjung tak terlihat hiau itu juga tidak akan membahayakannya. Pak Warto bahkan pernah bercanda dengan salah seorang pelanggan setianya. "Kadang warung ini lebih ramai waktu malam, Mas. Cuma ya mereka jarang bayar, Doda."
Candaan itu membuat suasana warung menjadi lebih santai. Meski semua tahu bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika di tempat itu. Di titik ini, Pak Warto merasa kehidupannya sudah menyatu dengan hutan dan para pengunjungnya. Ia hanya berharap bahwa kedamaian ini akan terus terjaga tanpa ada gangguan besar yang merusak keseimbangan. Malam itu, suasana warung Pak Warto terasa berbeda. Udara lebih dingin dari biasanya, dan kabut tebal mulai turun, menyelimuti hutan di sekitarnya. Tidak seperti biasanya, Pak Warto merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan merapikan rak-rak warung, tetapi rasa tidak nyaman itu tetap menghantuinya. Sekitar pukul 10 malam, langkah kaki terdengar mendekat dari arah jalan setapak. Suara itu pelan tetapi mantap, seperti seseorang yang berjalan dengan pasti menuju warungnya. Pak Warto menunggu dengan sabar, tetapi anehnya, tidak ada siapapun yang muncul. Ketika ia keluar untuk memeriksa, ia melihat bayangan samar di tepi hutan, berdiri diam memandang ke arahnya. Bayangan itu menyerupai seorang pria bertopi lebar, tetapi wajahnya tertutup oleh bayang-bayang gelap. Tanpa berkata apa-apa, pria itu mengangkat tangannya, seolah memberi isyarat kepada Pak Warto untuk mendekat. Pak Warto merasa tubuhnya kaku, tetapi ia tetap memberanikan diri untuk bertanya. "Mi, ada yang bisa saya bantu, Pak?" Pria itu tidak menjawab, hanya berdiri diam. Tiba-tiba, suara lirih yang menyerupai bisikan terdengar di telinga Pak Warto. "Jangan keluar dari warung. Tetap di tempatmu, Dal." Pak Warto segera mundur masuk ke dalam warung, menutup pintu dan menguncinya. Detik itu juga, angin kencang menerpa, menggoyangkan dinding kayu warungnya. Suara-suara aneh terdengar dari luar, suara gemerisik, tawa pelan, dan langkah kaki yang berlarian mengelilingi warung. Ia menyalakan semua lampu di warung, mencoba mengusir rasa takut yang perlahan menguasainya. Tiba-tiba, salah satu bangku kayu di dalam warung bergerak sendiri, bergeser beberapa sentimeter ke arah meja. Pak Warto hanya bisa menatapnya dengan mata terbelalak, tetapi ia tidak berteriak. Ia ingat pelajaran yang selalu ia pegang, jangan menunjukkan rasa takut. Beberapa saat kemudian suara di luar mereda dan angin kembali tenang. Namun Pak Warto tetap tidak berani keluar hingga pagi tiba. Ketika matahari mulai menyinari hutan, ia memberanikan diri membuka pintu dan mendapati sesuatu yang membuatnya terdiam. Di depan warung, ada jejak kaki besar yang menyerupai cakar, tetapi tidak seperti jejak hewan biasa. Jejak itu melingkar di sekitar warung, seolah-olah sesuatu telah mengawasinya sepanjang malam. Anehnya, di tengah lingkaran jejak itu ada seikat bunga hutan yang masih segar. Pak Warto tidak pernah tahu siapa atau apa yang datang malam itu. Namun, ia merasa ada pesan yang ingin disampaikan. Hutan memiliki penghuni, dan Beresan hanya ingin dihormati. Sejak malam itu, Pak Warto lebih berhati-hati. Ia selalu memastikan warungnya bersih, tidak pernah membuang sampah sembarangan, dan selalu mengucapkan doa sebelum membuka atau menutup warung. Ia menyadari bahwa menjaga keseimbangan antara dunia, manusia dan dunia tak kasat mata adalah kunci keberlangsungan warung kecilnya. Setelah kejadian malam itu, Pak Warto merasa ada kedamaian yang berbeda menyelimuti warungnya. Walaupun ia tidak tahu siapa yang mengirimkan bunga hutan atau apa maksud dari jejak-jejak aneh itu, ia mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan logika. Seolah-olah, hutan dan para penghuni tak kasat mata benar-benar menjadi bagian dari kehidupannya. Hari demi hari berlalu, dan warung Pak Warto tetap ramai oleh pelanggan, baik yang tampak nyata maupun yang tak terlihat. Ia mulai menganggap mereka sebagai bagian dari keluarganya yang lebih besar, keluarga hutan. Pelanggan-pelanggan yang datang seringkali menanyakan tentang pengalaman aneh yang pernah dialami Pak Warto, tetapi ia hanya tersenyum, tidak menceritakan lebih lanjut. Setiap yang datang ke sini pasti punya cerita sendiri, tuh kata Pak Warto kepada mereka yang bertanya. Tapi jangan terlalu penasaran. Kadang lebih baik membiarkan yang tak terlihat tetap menjadi misteri. Suatu malam saat warung sudah tutup, Pak Warto duduk di teras warungnya, memandang hutan yang terhampar luas. Ia merasa diterima, bukan hanya oleh manusia, tetapi juga oleh alam dan segala yang ada di dalamnya. Hutan itu, dengan segala keajaiban dan keanehannya,
kini menjadi bagian dari hidupnya. Setiap malam ketika lampu warung mulai padam, ia tidak lagi merasa takut. Sebaliknya ia merasa damai, seolah-olah ia sedang berada di tengah-tengah keluarga besar yang melindunginya. Dan di malam yang sunyi itu, ketika Pak Warto menutup warung dan berjalan kembali ke rumahnya, ia mendengar suara yang sudah tidak asing lagi. Tawa kecil yang terdengar dari dalam hutan seolah memberitahu bahwa warungnya masih ada di sana, berdiri kokoh, sebagai jembatan antara dua dunia yang berbeda. Sejak saat itu, Pak Warto tidak lagi merasa sendirian di tengah hutan. Ia tahu meskipun tak terlihat, para penghuni hutan dan mereka yang datang di malam hari akan selalu menjaga warung kecilnya, menjaga keseimbangan dunia yang tak kasat mata ini.